Shalom semuanya. Kita semua bersuka cita karena hari ini kita berkumpul bersama-sama. Walaupun semua berada di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa semua ada dalam satu hati. Karena kita mau menaikkan pujian, persembahan, semua firman, ucapan doa. Mari kita angkat bersama-sama. Dan biar kerajaan surgawi bersuka cita. Karena setiap dari umatnya menyatakan hati yang penuh dengan percaya, yang penuh dengan iman. Karena ada satu nama yang selalu menyelamatkan hidup kita, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ku diberi kuasa, kuasa itu adalah kuasa hidup. Mari kita nyatakan dalam penuh iman, dalam pujian Kristus. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita adalah Raja segala raja. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya Tuhan, kami tahu di dalam kehidupan ini, kami seringkali seperti Gideon, kami jatuh, kami ragu, kami cemas, kami takut.
Engkau. Tapi Tuhan, kami percaya tangan kuasa-Mu adalah tangan keselamatan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, Jesus, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, yeah, I worship you. And you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it again, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's sing it together. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop,
you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord, that's only you and only you, Lord. Allah yang berkuasa di dalam hidup ini. Ya, kami sembah dan kami puja, sembah dan puja untuk Engkau, Tuhan. Karena Engkaulah hidup kami, penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan. Kami percaya ya Tuhan. Sembah dan puji adalah untuk Tuhan Allah. Pujilah Engkau selama-lamanya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami hendak merenungkan satu bagian firman Tuhan mengenai hamba-Mu Gideon dan bagaimana Gideon dipakai oleh Tuhan. Sebagaimana Gideon dipakai oleh Tuhan, kami juga rindu Tuhan pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam rekaman ini, urapi semua jemaat-Mu ketika menyaksikan ibadah ini, supaya kami sama-sama semuanya memuliakan Tuhan dan lewat firman Tuhan hari ini mengubah kami dan menolong kami untuk hidup terus di dalam anugerah Tuhan yang besar. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kalau saya mau melayani Tuhan, saya harus menjadi orang yang cukup sempurna dahulu. Saya harus menjadi kudus, saya harus menjadi jauh lebih baik daripada saat ini, lebih benar dari saat ini,
lebih hebat dari saat ini, baru layak untuk melayani Tuhan. Dasar hatinya sih baik, tapi apakah hal ini yang Alkitab ajarkan? Hari ini saya mengajak saudara untuk melihat bagaimana Alkitab menceritakan seorang pahlawan iman, sehingga jika saudara hari ini dipanggil Tuhan untuk melayaninya, dan dipanggil Tuhan untuk secara khusus menjadi hambanya, atau dipanggil Tuhan dalam melayani Tuhan di bidang saudara dimanapun saudara berada, saudara tidak perlu merasa kecil hati. Kenapa demikian? Mari kita membuka firman Tuhan dan membaca dari Hakim-Hakim 6. Saya ajak saudara untuk membaca Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 11. Ya, Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Nabi itu berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Saudara, ayat 11 mengatakan gini, "Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sementara sampai di sini dulu, sangat berbahagia sekali kalau kita bisa merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari saya ajak saudara melihat bagaimana yang diceritakan oleh Alkitab dan situasi yang mereka hadapi. Saudara, situasi yang mereka hadapi adalah sedemikian melaratnya, dan sehingga orang Israel
begitu takutnya kepada orang Midian, orang Amalek. Kenapa? Karena mereka memusnahkan semua hasil pertanian mereka, peternakan mereka, semuanya dihabiskan sehingga mereka sangat melarat. Dan hal ini terjadi karena Alkitab mengatakan di ayat 1, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Tapi di ayat 6 ada suatu hal yang terjadi, yaitu ketika orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka ada beberapa hal yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Ayat 7 katakan, sejak orang Israel berseru kepada Tuhan oleh karena orang Midian itu, Tuhan mengutus seorang nabi. Tuhan menegur orang Israel. Karena orang Israel berdosa. Dan Tuhan hukum. Ketika Tuhan hukum, mereka merasa sesak sekali. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan menegur mereka, memberitahu kenapa sebabnya. Tuhan menjelaskan kepada mereka. Lalu di ayat 11 terjadilah sesuatu yang sangat indah sekali, bahwa Tuhan menolong dan melepaskan dengan mengirimkan seorang malaikat ke tempat Gideon. Tapi pada saat Tuhan kirim malaikat tersebut, Alkitab mencatat bagaimana Gideon pada saat itu. Saudara, Gideon yang mau Tuhan pakai adalah seorang yang dikatakan oleh Alkitab adalah seorang yang sangat amat takut luar biasa. Kenapa demikian? Kalau saudara lihat di ayat 11, Gideon mengirik gandum dalam tempat tersembunyi, yaitu di tempat pemerasan anggur. Saudara, tempat pemerasan anggur itu adalah di bawah dari lantai yang datar. Ya, sehingga kalau Gideon di sana mengirik gandum, Gideon akan tersembunyi. Tapi sangat sulit sekali. Kenapa? Karena untuk mengirik gandum itu perlu tanah yang datar. Lalu mengapa Gideon susah payah untuk melakukan hal seperti itu di sana? Karena Gideon merasa sangat takut kepada orang-orang Amalek ini. Saudara, saya ajak saudara untuk melihat bagaimana sifat Gideon. Oleh sebab itu, walaupun saya tidak bisa mengajak saudara untuk membaca seluruh pasal 6, 7, dan 8 yang merupakan cerita soal Gideon dan kehidupannya, tapi saya ajak saudara untuk melihat bagaimana sifat Gideon ini menggambarkan kehidupan kita yang seringkali sama seperti Gideon. Di ayat 15 katakan begini, Gideon adalah yang paling kecil, seorang yang paling kecil di antara suku Manasye, seorang yang paling muda di antara seluruh keluarganya. Jadi Gideon pada ayat 15 menunjukkan bagaimana dirinya itu selain sangat takut, dia juga seorang yang sangat tidak percaya diri. Saudara, Gideon adalah seorang yang sangat muda, tapi dia merasa dia paling kecil di antara suku Manasye. Dia juga yang paling muda di antara kaum keluarganya. Dan ketika dia ayat 11 mengatakan bahwa dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Sebenarnya narator Alkitab ini
ingin menceritakan bahwa dia ini seorang yang hidupnya takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Bukankah Gideon itu hampir sama dengan kebanyakan kita, Anda dan saya? Saudara, selain itu bagaimana sifat Gideon? Sifat Gideon selain dari takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu, orang yang tidak percaya diri, orang yang sangat sulit untuk melangkah dengan berani. Dia adalah seorang yang juga skeptis dan apatis. Seorang yang bahkan tidak lagi bisa benar-benar mempercayai Tuhan dan ragu akan kebaikan Tuhan. Dari mana? Mari saudara saya ajak saudara lihat ayat 13. Ketika ayat 12 katakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah perkasa. Gideon menjawabnya begini, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara dapat saudara lihat bagaimana sifat Gideon yang skeptis dan apatis. Saudara, sikap ini bukankah sering juga merupakan sikap kita yang seringkali mempertanyakan kebaikan Tuhan. Jika Tuhan baik, kenapa harus ada COVID? Kenapa dunia bisa begitu kacaunya? Saudara, ada banyak hal yang kita tidak bisa jawab, tidak bisa mengerti, sampai kita benar-benar jumpa dengan Tuhan. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah Tuhan baik. God is always good. All the time. All the time, God is good. Hal itu tidak pernah berubah dan tidak bisa berubah oleh karena situasi, oleh karena pemahaman kita yang kurang, oleh karena apapun yang terjadi. Namun, bersyukurnya Alkitab mencatat dan suatu hari kelak kita akan melihatnya kalau kita belajar untuk mempercayainya. Saudara, sifat Gideon yang lain adalah imannya itu kecil. Dia tidak percaya dan dia seringkali apa-apa harus minta tanda, apa-apa harus minta tanda. Saudara, kalau saudara baca di Hakim-Hakim 6 ayat 17 lalu ayat 36 sampai 40, saudara akan temukan bagaimana Gideon minta tanda lagi, berkali-kali minta tanda sama Tuhan. Hal yang terakhir yang kita bisa ceritakan mengenai Gideon yang diceritakan oleh Alkitab ada pada Gideon 6 ayat 22. Dia seorang yang sangat mudah sekali berpikir secara negatif. Dikatakan begini, maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Di ayat selanjutnya, Allah berfirman begini lewat malaikatnya. Selamatlah engkau. Saudara, dari ayat-ayat yang kita dapat baca ini, kita dapat melihat bagaimana sifat Tuhan. Saya ajak saudara untuk menggalinya bersama. Nah, ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama adalah Tuhan selalu melihat dengan cara pandang positif terhadap semua ciptaannya. Khususnya kita sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan rupanya. Sangat bersyukur sekali bahwa apa yang dilihat oleh manusia tidak sama dengan apa yang dilihat oleh Tuhan.
Apa yang dilihat oleh Tuhan sangat tidak sama dengan apa yang dilihat oleh manusia. Gideon merasa yang paling kecil. Gideon merasa tidak percaya diri. Gideon merasa takut dan khawatir. Tetapi Allah menyebut dia sebagai hai pahlawan yang gagah berani. Ayat 12. Gideon mengatakan, Tuhan telah membuang kami. Tuhan menyerahkan kami. Tapi Tuhan bilang begini, pergilah dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Aku mengutus engkau. Gideon katakan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Kaumku adalah kaum paling kecil di antara suku Manasye lagi. Aku seorang yang paling muda dari kaum keluargaku. Tapi Tuhan berkata begini, aku yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Ayat 15-16. Gideon juga suka ragu-ragu dan tidak percaya. Tapi Tuhan menguatkan imannya dan mengakomodasi kelemahannya. Saudara, inilah yang hebat dari Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita tidak pernah berkompromi terhadap dosa. Tidak pernah. Tapi Tuhan kita selalu mengakomodasi kelemahan kita. Lihat ya, betapa Gideon itu lemah sekali. Dan sedikit-sedikit tidak percaya sama Tuhan, minta tanda, minta tanda, minta tanda. Tapi Tuhan mengakomodasi, Tuhan tunjukkan. Ayat 17-22, ayat 34-40. Tuhan lakukan sesuai dengan iman dia yang kecil itu. Dan Tuhan buktikan betapa baiknya Tuhan. Yang terakhir, coba kita lihat. Gideon bilang, celakalah aku. Ayat 22. Tapi ayat 23 Tuhan katakan gini, selamatlah engkau. Saudara, Tuhan memandang kita ini sangat unik, sangat personal, sangat positif. Karena di tangan Tuhan, sampah seperti kita bisa jadi sesuatu yang sangat berguna tinggi di tangannya dan untuk kerajaannya. Batu bisa jadi permata dan berlian di tangan Tuhan. Kayu rongsokan bisa menjadi sebuah karya seni yang sangat indah di tangan Tuhan. Kain robek bisa menjadi sesuatu yang amat sangat berguna bagi kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Saudara, hal yang kedua, bagaimana Alkitab lewat cerita tokoh iman Gideon menceritakan mengenai Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah kompromi dengan dosa. Tapi Tuhan mengasihi orang berdosa, mengakomodasi orang berdosa. Saudara, di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13 dikatakan gini, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang katanya ajaib, katanya baik yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang jahat, Midian. Saudara, Gideon mengatakan, katanya Tuhan maha baik. Kok begitu? Lalu Gideon juga mengatakan begini, Tuhanku, dengan apa sih aku selamatkan orang Israel? Aku ini paling kecil, aku ini paling hina, aku ini tidak bisa apa-apa, aku ini paling muda. Gideon juga mengatakan begini di dalam ayat 17. Tuhan, kalau aku mendapat kasih karunia di matamu, maka kasih aku tanda. Kasih aku tanda bahwa engkau sendiri yang ngomong dengan aku. Saudara, orang yang suka ragu-ragu seperti ini, orang yang imannya kecil seperti ini, orang yang tidak percaya diri seperti ini, yang Tuhan akhirnya pakai ketika dia bergantung kepada Tuhan dan Tuhan tolong sehingga dia dapat mengatasi kelemahannya.
Saudara, jikalau saudara membaca ayat 10 sampai 12, saudara dapat melihat bagaimana Allah sangat mengerti sekali ketakutan kita. Sangat mengerti sekali kelemahan kita. Ia tidak hanya memuji dengan pujian kosong, hai pahlawan yang gagah perkasa. Tapi dia juga sungguh-sungguh menguatkan iman Gideon, memperlengkapi Gideon, dan membuat pengalaman Gideon dapat merasakan penyertaan Allah. Sehingga Gideon dengan yakin tahu bahwa kalau Allah menyertainya, dia akan dapat lakukan semua hal, bahkan hal-hal yang mustahil. Saudara, penyertaan Allah itulah yang akan memberikan kemenangan bagi Gideon dan kita. Saudara, hal yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang menyertai dan memberikan kemenangan. Tuhan menunjukkan bahwa seberapapun besarnya musuh Israel, ia selalu sanggup untuk menolong. Saudara, dikatakan bahwa lawan atau musuh dari Israel, orang Midian, itu jumlahnya seperti pasir di laut. Kalau saudara membuka Hakim-Hakim 7 ayat 12, di sana saudara dapat temukan ketika mereka hendak menyerbu, orang Israel hendak menyerbu orang Midian, orang Israel menghadapi musuh yang jumlahnya seperti pasir di laut. Banyak, luar biasa. Tapi orang Israel yang hendak berperang hanya 32 orang banyaknya. Tahu dari mana? Dari ayat 12 dari pasal 7. Hakim-Hakim 7 ayat 12. Ada 32.000 orang Israel yang hendak berperang dengan orang Midian yang jumlahnya banyaknya seperti belalang, seperti pasir di laut. Bisa menang nggak 32.000 orang? Mungkin bisa. Tapi Tuhan bilang itu terlalu banyak. Maka Tuhan bilang di ayat 3 pasal 7, Tuhan minta supaya Gideon menyerukan kepada rakyat itu, siapa yang takut dan gentar, suruh pulang. Ternyata yang takut dan gentar itu lebih dari setengah. 2/3 bahkan lebih dari 2/3. 22.000 orang pulang dari 32.000 orang, tinggal 10.000 orang. Saudara, tinggal 10.000 orang bisa nggak menang? Kemungkinan sangat kecil sekali 10.000 orang bisa melawan jumlah musuh yang seperti pasir di laut banyaknya. Tapi Tuhan masih merasa itu terlalu banyak. Maka Tuhan menyaring lagi sampai jumlahnya hanya 300 orang. Saudara bisa bayangkan 32.000 orang menjadi 300 orang saja. Saudara bisa lihat itu di pasal 7 ayat 7. Hanya kurang dari 1% saja dari jumlah yang mau perang sebelumnya. Cuma 300 orang saja. Lalu Tuhan berfirman kepada Gideon ayat 7. Dengan ke-300 orang yang menghirup ini, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, Tuhan menyertai dan memberi kemenangan dengan hanya 300 orang melawan musuh yang jumlahnya seperti pasir di laut banyaknya. Saudara, ayat 12 katakan gini, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Untanya aja banyaknya minta ampun, apalagi orangnya. Saudara, Tuhan menunjukkan kalau kita itu disertai oleh Tuhan, kita
akan selalu menang. Kita akan selalu dapat tertolong. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan Maha Kuasa. Karena Tuhan Maha Baik. Karena Tuhan Maha Peduli. Saudara, ketika Gideon mengatakan bahwa hanya 300 orang yang akan menyerbu orang Midian, saya dapat membayangkan kira-kira 300 orang itu bagaimana perasaannya. Dan bagaimana perasaan Gideon. Kalau saudara membaca terus apa yang terjadi, saudara dapat melihat bagaimana Gideon itu ragu bagaimana nih dengan 300 orang. Tapi Allah mengatakan gini, kalau engkau ragu, engkau datang dulu ke sana, coba dengarkan dulu apa yang diceritakan oleh orang dekat di mana tempat kamu bersembunyi. Saudara, lalu cerita itu berlanjut dengan adanya orang yang mimpi dan mengatakan, kita akan kalah nih. Karena Gideon akan datang menyerang kita. Cerita selanjutnya sangat luar biasa. Yaitu Tuhan menyerahkan kemenangan kepada orang Israel secara sangat dahsyat sekali. Dan orang-orang tersebut hanya menyaksikan. Mereka tidak membawa banyak senjata. Saudara, cerita mengenai Gideon ini kiranya sungguh-sungguh boleh memberikan kita suatu pelajaran. Bagaimana diri kita? Kita mungkin menganggap diri kita orang yang sangat tidak sempurna dan penuh dosa. Ya, sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan dan dosa kita, dan minta Tuhan ampuni. Tapi berikutnya Tuhan benar-benar akan pakai kita. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Saudara, hari ini saya mengajak saudara, saudari, bapak, ibu, tante, om, bersama-sama kita renungkan firman Tuhan ini, lalu kita pikirkan mengenai hidup kita. Jangan pikirkan mengenai pasangan hidup kita. Jangan pikirkan mengenai anak-anak dan orang tua kita. Pikirkan mengenai hidup kita. Karena Tuhan mau supaya hidup kita berubah. Baru Tuhan akan rubah orang lain. Saudara, apakah saudara dan saya ini bersikap sangat skeptis? Sangat sering sekali meragukan Tuhan. Sangat sering takut ini, takut itu. Sangat sering khawatir ini, khawatir itu. Sangat sering meragukan kemahakuasaan Tuhan. Dan sangat sering juga mencobai Tuhan. Kalau Tuhan Maha Kuasa, Tuhan pasti bisa melindungi saya sekalipun saya tidak pakai masker. Saudara, itu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan karena saudara mencelakakan orang lain. Saudara, mari kita belajar untuk tidak meragukan Tuhan. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhanku, ya Allahku, aku percaya. Ada sebuah lagu, sangat senang sekali saya nyanyikan. Lagunya begini, ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk menggantungkan iman kita yang kecil. Kita yang tidak percaya diri, kita yang takut ini, takut itu, kita yang khawatir ini, khawatir itu. Mempercayai Tuhan sekali lagi. Hidup kita gantungkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kita kemenangan. Saudara, bila saudara katakan saya tidak sanggup, saya harus katakan
saudara dan saya punya Allah yang sanggup. Dan Ia menyanggupkan kita. Apakah saudara mudah berpikir negatif? Mudah berprasangka buruk? Mudah bersikap negatif? Mudah merasa saya sulit berubah? Mari datang kepada Tuhan. Mari berbicara kepada Tuhan. Dan jujur seperti Gideon datang kepada Tuhan. Tuhan, ini keberadaan saya. Saya sangat lemah. Saya mau jujur di hadapan Tuhan. Saudara, jujur katakan kepada Tuhan, karena Ia selalu memandang saudara dengan positif. Dan selalu mau melihat kemungkinan yang positif yang akan dapat dilakukan, dapat terjadi atas hidupmu. Maukah saudara datang dengan jujur kepada Tuhan? Bila ada dosa yang harus diakui di hadapan Tuhan, bila ada kelemahan, mintalah agar Tuhan meneguhkan saudara, menguatkan saudara, mengampuni saudara. Saya ajak saudara di rumah saudara masing-masing saat ini menghadap Tuhan dan berbicara lewat doa kepadanya. Silakan saudara berdoa, dan setelah itu nanti saya akan tutup di dalam doa. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku, ditebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku, ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Menjadi orang kudus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku, ditebus hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami seperti Gideon. Kami seringkali lemah, seringkali kami ragu, seringkali kami bingung, seringkali kami bertanya-tanya, seringkali kami negatif thinking, seringkali kami sangat apatis, sangat skeptis Tuhan. Tapi hari ini kami dengar firman-Mu. Kami mau jujur di hadapan Tuhan dan datang kepadamu. Ampunilah kami, orang yang berdosa ini. Kami hendak menghampiri tata kasih karunia Tuhan agar Tuhan mengampuni kami dan menolong kami untuk terus bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Iman kami biarlah Tuhan tambahkan
lewat pengalaman-pengalaman, lewat kehidupan ini, kami semakin mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar. Sehingga kami dapat mengandalkan Tuhan seumur hidup kami. Tolong kami Tuhan, pakai hidup kami untuk kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah kami pada akhirnya dapat seperti Gideon, melihat Tuhan memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari saudara, saya ajak saudara untuk mempersiapkan hati kita dan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Saudara, silakan menyiapkan roti dan anggur untuk kita bersama-sama secara online mengikuti perjamuan kudus ini untuk mengingat akan apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah kerjakan buat kita untuk menebus dosa kita, agar hidup kita boleh memiliki relasi yang intim, yang benar, yang baik dengan Allah. Saudara, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus ini, saya ajak saudara untuk datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita meminta Tuhan untuk menolong kita menguji diri kita, supaya kita ketika menerima tubuh dan darah Tuhan, kita tidak bersalah kepada Tuhan. Kita mari sama-sama untuk merenungkan apakah kita telah mengampuni pasangan hidup kita? Apakah kita telah mengampuni anak-anak kita, orang tua kita, teman-teman sepelayanan kita, teman-teman lainnya, atasan kita, bawahan kita, serta orang-orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kita, yang mungkin bersalah juga kepada kita. Kita datang kepada Tuhan. Dan kita datang dengan kesungguhan, Tuhan, saya mau belajar untuk mengampuni mereka. Karena saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya. Dan Tuhan, saya juga orang berdosa yang sangat perlu Tuhan ampuni. Dan Tuhan, saya datang mengakui dosa dan kesalahan saya. Saya minta Tuhan menyucikan saya dari segala dosa, kecemaran, dan kejahatan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di sorga, kami datang kepadamu. Kami hendak mengingat apa yang Engkau sudah kerjakan bagi hidup kami. Kami ini orang-orang yang tidak layak untuk mendapat kebaikan Tuhan, dan sebenarnya berhutang banyak kepada Tuhan. Tapi Tuhan hapuskan dosa kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, yang saat ini kami mau ingatkan, mau peringati. Tuhan, sebelum kami menerima roti dan cawan ini, kami rindu supaya Tuhan mengampuni dosa dan kejahatan kami. Dan kami rindu Tuhan agar hidup kami dibaharui sekali lagi di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami. Kami hendak menerima roti dan cawan ini untuk mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dilakukannya di atas kayu salib. Demi nama Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Sebab itu marilah kita datang kepada Tuhan dengan pengucapan syukur dan berterima kasih atas karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib yang memungkinkan kita memiliki persekutuan dengan Allah yang hidup, yang kudus. Mari kita peringati apa yang Yesus sudah berbuat bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan bahwa sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengingat akan Kristus Yesus dan pengorbanannya sambil mengucap syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara angkat cawan kita untuk mengingat akan Kristus dan pengorbanannya, serta darahnya yang tercurah untuk menghapus semua dosa, kejahatan, dan kesalahan kita. Mari kita meminumnya dengan mengucap syukur. Mari kita berdoa bersyukur. Tuhan, terima kasih atas pengorbananmu di atas kayu salib. Dan biarlah kami boleh terus mengalami kasih kuasa salib-Mu dalam kehidupan kami. Dan hidup dalam mengasihi Engkau dan sesama kami. Dimuliakanlah Engkau dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara, pengumuman akan disampaikan oleh saudari Nia lewat WA Group setelah kebaktian ini selesai. Dan untuk menutup ibadah kita, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri dan angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, pengampunan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, serta pertolongan dari Roh Kudus. Biarlah terus menyertai saudara hingga Kristus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.